Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, bagaimana mengupas kasus ini? Benarkah ini kasus yang sungguh sulit? Apakah setiap perbuatan jahat pasti ada jejaknya? Saya mendatangi guru besar kriminologi Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Profesor Yusmil Anwar. Prof, terima kasih. Ini kasus yang sangat sulit? Sebetulnya ini secara hukum ya, pidana, kemudian dari sudut kriminologi, kita bisa melihat bahwa kasus ini ada kasus yang umum ya, terjadi pembunuhan semacam ini. Ini kriminal murni, tidak ada tekanan manapun. Ya, itu yang dikatakan. Ini membuat saya berpikir bahwa polisi sudah siap untuk melakukan kerja profesionalitasnya dengan menggunakan proses penyelidikan dan penyidikan yang bergerak dari berbagai lini, ya, yaitu mulai TKP, forensiknya, ya, dan berbagai alat bukti yang ada di dalam KUHP. Meskipun juga ada pertanyaan di sini. Ada yang janggal. Sidik jari di korban atau di rumah ya yang terkait dengan pembunuhan itu tidak ada sama sekali. Kemudian yang kedua, pada saat kejadian kalau kita bicara penyelidikan, digunakan sinyal telepon seluler orang-orang yang berada di sekitar situ. Tidak terdeteksi juga. Terakhir misalnya ada pemeriksaan saksi yang menggunakan tes kebohongan. Ya, ini ayah dari korban yang juga suami dari korban juga, Yosef, tidak juga memberikan hasil kemana arah dari pembunuhan itu. Saya ingin bertanya, apakah mungkin tanpa jejak, Prof? Ya, tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Tidak mungkin, karena masyarakat juga membutuhkan keadilan ya. Tanpa jejak itu membuat seolah-olah akan raib begitu saja. Karena tidak mungkin ada kejahatan tanpa jejak. Ya, disebutnya sebagai perfect crime ya, kejahatan sempurna. Bukan tanpa jejak artinya tidak bisa diselidiki, tapi harus berlomba dengan kejahatan itu. Biasanya kejahatan itu selangkah lebih maju dari polisi gitu. Nah, sekarang kita harus mengejarnya dan untuk itu dilihat motif utama dari perbuatan kejahatan itu termasuk pembunuhan adalah karena ekonomi yang berkaitan dengan keuangan, uang, kemudian kekuasaan dan hubungan sosial. Nah, biasanya hubungan sosial itu dilekatkan pada kejahatan-kejahatan atau pembunuhan terjadi di dalam keluarga. Nah, jejak, ya kata jejak itu sendiri artinya kan yang menunjuk pada bukti. Saya rasa itu harus dikembalikan kepada profesionalitas polisi. Bagaimana uji TKP, olah TKP-nya? Bagaimana forensik bekerja? Ya kan, setelah mendudukan ini dalam motifnya apa? Termasuk juga kejanggalan ada handphone yang hilang hanya satu, ya, milik dari anak korban. Lalu kemudian yang kedua, sang ibu sempat dimandikan, lalu kemudian ditaruh di mobil, termasuk juga anaknya. Untuk apa kemudian dilakukan? Tentu ini hasil penyelidikan yang akan bisa menjawab. Meskipun itu pertanyaan. Ini sangat menarik kalau dilihat dari apakah ada kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang profesional dalam petik atau pembunuh bayaran. Apakah pembunuh bayaran? Nah, itu bisa terjadi semacam itu karena bisa terjadi kejahatan itu ada yang menyuruh melakukan, aktor intelektualisnya, ada yang melakukan dan ada yang membantu melakukan. Nah, yang melakukannya itu siapa? Yang tadi itu orang yang demikian sempurnanya merancang. Jadi pembunuhan berencana, merancang sehingga jejak itu bisa hilang dalam pengertian tanda kutip ya. Tadi saya katakan tidak mungkin jejak hilang kecuali kalau Nah, ini yang kita bicara tanda bahwa profesionalitas polisi ini memang diuji di sini gitu. Dan saya sudah mencoba untuk menghubungi sejumlah pihak kepolisian baik dari Polres maupun Polda dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat dan juga Mabes Polri, namun seluruhnya mengatakan bahwa proses ini masih dalam penyelidikan, jadi belum bisa memberikan keterangan. Ya, juga kita perlu dalam penegakan hukum itu ada 5 unsur penting. Pertama, peraturan perundang-undangannya. Ini kan tidak masalah. Udah kalau kriminal gini, KUHP-nya ada ya segala. Kemudian penegak hukumnya, apakah profesional, punya kemampuan. Ketiga, fasilitas. Di kita untuk satu pembunuhan itu berapa biayanya? Kecil sekali gitu. Yang kelima ya
budaya kita seperti begini gitu dalam melihat kejahatan kan lebih heboh dari kejahatannya itu sendiri gitu loh. Baik, terima kasih Prof. Kita menunggu nanti hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Apakah terkait dengan internal keluarga yang selama ini kemudian muncul ke permukaan atau ada hal lainnya? Tentu ini tidak ada yang tahu. Ini kita tidak mendahului hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Kita harapkan begitu ya. Jadi kebenaran material lah yang kita inginkan ya. Karena kebenaran material ini bukan hanya milik dari korban atau pelaku, tapi milik dari masyarakat. Terima kasih. Profesor Yasmil Anwar, Guru Besar Kriminologi Universitas Padjadjaran di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Sehat selalu, Prof. Saudara, saya mengumpulkan sejumlah kejanggalan dari kasus di Subang, Jawa Barat ini. Ini dikatakan memiliki kesulitan yang cukup tinggi, sama dengan kasus lainnya yang sampai saat ini belum juga terungkap. Saya akan menelisiknya eksklusif